Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Versalinisa selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Usaha Kecil dan rekan mahasiswa sekalian yang hadir pada Zoom meeting pada malam hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita telah dapat melaksanakan Zoom pada malam hari ini. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Putri Nurhaliza dengan NIM 220597174. Saya bakal bertugas sebagai moderator dalam presentasi kali ini yaitu tentang location and layout. Dan ada pun anggota kelompok saya yaitu yang pertama ada Riva Najla Griselda dengan NIM 220594042 dan yang kedua ada Wina Karviona dengan NIM 220594049 dan yang ketiga ada Nazila Trisya Chandra dengan NIM 220590029 dan yang keempat ada Dedek Widya Putri Azahra dengan NIM 220596264 dan yang terakhir saya sendiri yaitu Putri Nurhaliza dengan NIM 220597174. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu yang bakal disampaikan oleh rekan saya, Dedek Widya Putri. Kepada Dedek dipersilahkan. Terima kasih, moderator. Perkenalkan, nama saya Dede Widya Putri Azahra. Saya akan menyampaikan materi terkait dengan location a source of competitive advantage. Keputusan lokasi memiliki dampak yang luas dan seringkali bertahan lama pada masa depan perusahaan kecil. Pengusaha yang memilih lokasi mereka dengan bijak, dengan mempertimbangkan preferensi pelanggan dan kebutuhan perusahaan, mereka membangun keunggulan kompetitif yang penting atas para pesaing yang memilih lokasi mereka secara sembarangan. Adapun langkah-langkah dalam pemilihan lokasi, yang pertama adalah memilih wilayah, berfokus pada pemilihan wilayah yang tepat. Yang kedua, memilih negara. Setiap negara bagian memiliki kantor pengembangan ekonomi yang bekerja untuk merekrut bisnis. Yang sering dipertimbangkan pengusaha saat memilih lokasi meliputi kedekatan dengan pasar, kedekatan dengan bahan baku, tingkat upah kuantitas dan kualitas pasokan tenaga kerja, iklim bisnis umum, tarif pajak, akses internet, dan total biaya operasional. Next. Yang ketiga ada memilih kota. Perusahaan kecil yang sukses di suatu kota cenderung mengikuti pertumbuhan populasi kota tersebut. Dengan kata lain, semakin banyak pelanggan potensial berarti bahwa bisnis kecil memiliki peluang sukses yang lebih baik. Beberapa faktor yang harus dipertimbangkan oleh para pengusaha ketika mengevaluasi kota yaitu persaingan, klaster, kesesuaian dengan masyarakat, peraturan dan hukum setempat, infrastruktur dan utilitas yang tepat, insentif dan kualitas hidup. Yang terakhir adalah memilih situs. Setiap bisnis memiliki serangkaian kriteria uniknya sendiri untuk lokasi yang ideal. Pertimbangan utama produsen mungkin adalah akses ke bahan baku, pemasok, tenaga kerja, transportasi, dan pelanggan. Beberapa pengusaha menguji kesesuaian lokasi potensial dengan membuka toko pop-up. Toko yang hanya buka beberapa hari, minggu, atau bulan sebelum tutup. Toko sementara ini buka di tempat yang tersedia, menjual barang dagangan dengan cepat, tutup, dan pindah ke lokasi berikutnya. Ini adalah cara yang mudah dan efisien bagi pengusaha untuk menguji lokasi sebagai lokasi potensial untuk bisnis permanen. Sekian materi yang saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Dedek. Materi selanjutnya bakal disampaikan oleh rekan saya, Riva Najla. Kepada Riva dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang location, kriteria for retail and service business. Beberapa keputusan sama pentingnya bagi pengecer dan perusahaan jasa, seperti pemilihan lokasi, karena keberhasilan mereka bergantung pada arus pelanggan yang stabil. Bisnis ini harus menempatkan bisnis mereka dengan mempertimbangkan kenyamanan dan preferensi pelanggan sasaran mereka. Berikut ini adalah pertimbangan penting. 1. Ukuran area perdagangan. Lokasi harus mempertimbangkan sejauh mana area perdagangan dapat menarik pelanggan.
Semakin besar bisnis dan beragam produknya, maka semakin luas jangkauan pelanggannya. 2. Kompatibilitas retail. Berlokasi di dekat bisnis lain yang saling melengkapi atau memiliki daya tarik tinggi meningkatkan peluang keberhasilan. Misalnya, bisnis retail yang terletak di pusat perbelanjaan seringkali mendapatkan manfaat dari lalu lintas pelanggan tinggi dan kompatibilitas dengan bisnis pelengkap lainnya. Next. Yang ketiga, hambatan fisik dan psikologis. Faktor seperti hambatan geografis atau sungai, taman, atau reputasi buruk suatu area dapat mempengaruhi aksesibilitas dan persepsi pelanggan terhadap lokasi tersebut. Yang keempat, lalu lintas pelanggan. Volume pelanggan potensial yang melewati lokasi selama jam operasional sangat penting. Yang kelima, ketersediaan parkir. Parkir yang aman, cukup, dan nyaman menjadi kunci penting, terutama bagi bisnis di daerah dengan tingkat lalu lintas tinggi. Yang keenam, reputasi lokal. Lokasi dengan riwayat bisnis yang sering gagal dapat memiliki reputasi buruk di mata pelanggan. Namun, dengan perubahan signifikan pada desain atau konsep, pengusaha dapat membangun kembali citra positif. Yang ketujuh, visibilitas. Lokasi yang mudah terlihat dari jalan atau area utama meningkatkan kemungkinan kunjungan pelanggan. Sekian materi yang akan saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rifa. Materi selanjutnya bakal disampaikan oleh rekan saya Wina. Kepada Wina dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang location option for retail and service business. Nah, di mana ada 9 opsi utama lokasi untuk bisnis retail dan layanan. Pertama yaitu Central Business District atau CBD, yaitu menawarkan lokasi yang strategis dan menarik pelanggan dari seluruh wilayah perdagangan kota. Kelemahannya adalah persaingan tinggi, tarif sewa mahal, lalu lintas padat, dan keterbatasan tempat parkir. Yang kedua yaitu lokasi lingkungan atau neighborhood location, di mana lokasi ini berada dekat dengan tempat tinggal pelanggan, cocok untuk bisnis yang melayani kebutuhan sehari-hari. Kelebihannya adalah kedekatan dengan pelanggan, tetapi lalu lintas perjalanan kaki mungkin lebih rendah dibandingkan pusat kota. Yang ketiga yaitu pusat perbelanjaan dan mall atau shopping centers and mall, yaitu pusat pembelanjaan menarik banyak pelanggan berkat kehadiran toko-toko besar sebagai penyewa utama. Biaya sewa yang tinggi adalah salah satu kekurangannya, tetapi lokasi ini memberikan visibilitas dan aksesibilitas tinggi. Yang keempat yaitu dekat dengan kompetitor atau net competitors, yaitu pusat perbelanjaan menarik banyak pelanggan berkat kehadiran toko-toko besar sebagai penyewa utama. Yang tinggi adalah salah satu kekurangannya, tetapi lokasi ini memberikan visibilitas dan aksesibilitas tinggi. Next. Yang kelima yaitu ruang bersama atau shared spaces, yaitu tren co-working memungkinkan beberapa bisnis berbagi tempat untuk mengurangi biaya sewa dan risiko keuangan. Fasilitas seperti ruang rapat, akses internet berkecepatan tinggi, dan kopi gratis seringkali disediakan. Yang keenam yaitu di dalam toko retail besar, di mana bisnis kecil dapat berkembang di dalam toko retail besar dengan memanfaatkan lalu lintas pelanggan toko utama. Contohnya termasuk gerai layanan atau produk tambahan di dalam supermarket. Yang ketujuh yaitu lokasi non-tradisional, yaitu bisnis kecil dapat berkembang di dalam toko retail besar dengan memanfaatkan lalu lintas pelanggan toko utama. Contohnya termasuk gerai layanan atau produk tambahan di dalam supermarket. Yang kedelapan yaitu bisnis berbasis rumah. Itu lokasi yang cocok untuk bisnis yang ingin menghemat biaya operasional. Yang terakhir yaitu di jalan atau on the road, di mana seperti truk makanan atau toko pop-up. Lokasi ini menawarkan fleksibilitas tinggi untuk menjangkau berbagai area. Mungkin sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Wina. Materi selanjutnya bakal disampaikan oleh rekan saya Nazila. Kepada Nazila dipersilakan.
Terima kasih ke moderator. Materi selanjutnya yaitu keputusan lokasi untuk pabrik. Keputusan lokasi pabrik manufaktur ini sangat penting karena mengaruhi biaya produksi, efisien operasional, dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi permintaan pasar. Faktor utama yang perlu dipertimbangkan meliputi akses ke bawah bahan baku, kedekatan dengan pasar, ketersediaan tenaga kerja terampil, dan biaya tenaga kerja. Infrastruktur yang baik seperti transportasi dan listrik juga sangat penting untuk kelancaran operasional. Selain itu, kondisi ekonomi, regulasi pemerintah, keamanan, serta stabilitas politik daerah turun memengaruhi keputusan lokasi. Secara keseluruhan, pemilihan lokasi yang tepat akan membantu maksimalkan efisien dalam mendukung pertumbuhan perusahaan. Selanjutnya, Selanjutnya yaitu pertimbangan tata letak dan desain. Pertimbangan dan desain fasilitas manufaktur ini sangat penting untuk efisien operasional dan pengurangi biaya. Layout ini mencakup pengaturan peralatan, tenaga kerja, material, dan personel dengan fokus pada optimalisasi alur kerja untuk mengaruhi pergerakan dan menghindari kemacetan. Pemanfaatan ruangan yang baik dan fleksibel desain memungkinkan penyesuaian terhadap perubahan produksi. Desain harus memperhatikan keamanan, ergonomi, dan integrasi teknologi untuk mempertimbangkan produktivitas, sistem penyimpanan dan manajemen inventasi yang efisien serta pertimbangan lingkungan seperti efisien energi dan manajemen limbah juga penting. Desain yang tepat mendukung kelancaran produksi dan efisien biaya. Sekian dari saya balik ke moderator. Baik, terima kasih kepada Nazila. Materi selanjutnya yaitu tentang memaksimalkan pendapatan, meningkatkan efisiensi, dan mengurangi biaya yang bakal saya sampaikan sendiri. Yang pertama itu salah satu manfaat dari location and layout itu adalah yang pertama itu memaksimalkan pendapatan. Tata letak yang dirancang dengan baik dapat meningkatkan pengalaman pelanggan yang secara langsung mendorong peningkatan penjualan. Contohnya, dalam bisnis retail, penempatan produk dengan margin tinggi di area dengan lalu lintas tinggi dapat mendorong pembelian impulsif. Selain itu, elemen sensorik seperti pencahayaan, musik, dan tampilan visual dapat menciptakan suasana yang menarik bagi pelanggan dalam bisnis jasa. Tata letak yang profesional dan terorganisir membantu membangun kepercayaan dan loyalitas pelanggan. Yang kedua yaitu meningkatkan efisiensi. Efisiensi dalam desain tata letak berfokus pada mengoptimalkan alur kerja dan meminimalkan waktu serta usaha yang terbuang. Dalam manufaktur, ini bisa berarti mengatur peralatan agar mendukung alur produksi yang lancar, yang dikenal sebagai pendekatan Lean. Dalam lingkungan kantor, mengelompokkan fungsi yang saling terkait dan memastikan akses mudah ke sumber daya bersama dapat meningkatkan produktivitas secara signifikan. Buku ini menekankan bahwa tata letak yang tepat mengurangi pergerakan karyawan dan memastikan koordinasi yang baik antar departemen sehingga meningkatkan output. Dan yang terakhir yaitu mengurangi biaya. Tata letak yang dirancang dengan baik juga membantu mengurangi biaya operasional dengan menghambat sumber daya seperti waktu, ruang, dan energi. Misalnya, meminimalkan jarak yang harus ditempuh karyawan antar tempat kerja dapat mengurangi kelelahan dan meningkatkan produktivitasnya. Penggunaan ruang yang efisien juga dapat menekan biaya sewa dan utilitas. Selain itu, pencahayaan, hemat energi, pengaturan suhu yang optimal, dan penempatan peralatan yang tepat dapat menurunkan tagihan listrik. Adapun integrasi dari ketiga tujuan ini, Scarborough dan Cornwall menekankan pentingnya menyeimbangkan ketiga tujuan ini ketika berfokus pada satu area seperti memaksimalkan pendapatan bisnis, harus berhati-hati agar tidak mengorbankan efisiensi atau
menimbulkan biaya yang tidak berkelanjutan. Para wirausaha disarankan untuk terus menganalisis dan menyempurnakan tata letak mereka agar dapat beradaptasi dengan kebutuhan bisnis dan kondisi pasar yang terus berkembang. Tata letak bukan hanya tentang pengaturan fisik, tetapi merupakan alat strategis untuk menyelesaikan operasional bisnis dengan tujuan memaksimalkan pendapatan, meningkatkan efisiensi, dan mengurangi biaya. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya bakal disampaikan oleh rekan saya Wina. Kepada Wina dipersilahkan. Baik, moderator, next. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh kasus yang terjadi pada perusahaan IKEA, di mana IKEA Alam Sutra berhasil mengoptimalkan pemilihan lokasi dan tata letak sebagai strategi utama untuk mendukung operasionalnya di Indonesia. Lokasi yang strategis di dekat Jalan Tol Jakarta, Tangerang memudahkan akses pelanggan dari berbagai daerah. Sementara kedekatan dengan pusat perbelanjaan besar, kawasan rumah elit, dan bisnis mendukung target pasar kelas mereka ke fasilitas ke kelas menengah ke atas. Selain itu, ketersediaan lahan luas memungkinkan pembangunan showroom yang besar dengan fasilitas parkir memadai, menjadikan lokasi ini ideal untuk memenuhi kebutuhan operasional dan pelanggan. Dari segi tata letak, konsep jalur satu arah atau one way flow dirancang untuk memastikan pelanggan menjelajahi seluruh area showroom yang dilengkapi zonasi produk berdasarkan fungsinya. Fasilitas seperti restoran dan ruang keluarga meningkatkan kenyamanan pelanggan belanja. Sementara gudang di lokasi yang sama dengan toko mempermudah pengambilan barang. Kombinasi lokasi strategis dan tata letak yang efektif menjadikan IKEA Alam Sutra sebagai salah satu tokoh dengan performa terbaik di Asia Tenggara, sekaligus meningkatkan penjualan melalui inspirasi desain ruang yang ditawarkan. Mungkin sekian materi saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Wina. Mungkin sebagai kesimpulan dari materi location and layout yang kami sampaikan tadi, lokasi dan tata letak atau layout adalah elemen kunci dalam operasi bisnis. Pemilihan lokasi strategis mempengaruhi akses ke pasar, bahan baku, dan biaya operasional. Tata letak yang efisien mendukung produktivitas, pengelolaan alur kerja, dan pemanfaatan ruang secara optimal. Dengan lokasi dan layout yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan kinerja, efisiensi, dan daya saingnya. Mungkin sekian materi dari kelompok 5. Saya sebagai moderator memohon maaf bila terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.